dugaan korupsi pada proyek sudah dilakukan KPK sejak awal 2020. Proses penyelidikan dilakukan secara hati-hati untuk memastikan setiap tahapan berjalan sesuai prosedur. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari Studio 1, pada kesempatan kali ini kami akan membahas pencegahan dan pemberantasan korupsi dalam program prioritas Ascacita dari Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Ascacita merupakan agenda utama pemerintahan yang salah satunya menekan penguatan reformasi politik, hukum, dan birokrasi, termasuk pencegahan serta pemberantasan korupsi. Korupsi menjadi masalah serius di Indonesia karena berdampak langsung pada terhambatnya pembangunan, rusaknya kepercayaan masyarakat, dan hilangnya kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, upaya anti korupsi bukan hanya soal menghukum pelaku, tapi juga memperbaiki sistem agar celah korupsi bisa ditutupi sejak awal. dalam Ascacita terdapat fokus pada tata kelola pemerintahan yang bersih melalui beberapa program utama. Yang pertama, digitalisasi pelayanan publik atau e-government untuk meminimalkan tata muka yang sering menjadi celah suap. Yang kedua, transparansi anggaran negara agar masyarakat bisa ikut mengawasi penggunaan dana publik. Yang ketiga, penguatan lembaga pengawasan seperti Komisi Pemberantasan Korupsi dalam mencegah penindakan. Yang keempat, reformasi birokrasi dengan sistem merit agar jabatan diberikan berdasarkan kompetisi bukan kedekatan. Nah, tujuan dari program ini adalah menutup peluang korupsi dari sistem, meningkatkan transparansi, mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan. Program ini dijalankan melalui beberapa mekanisme nyata. Yang pertama, penerapan e-budgeting dan e-punishment atau sistem lelang online sehingga proses anggaran dan pengadaan lebih transparan. Kedua, kewajiban pelaporan harta kekayaan melalui LHKPN. Ketiga, pemanfaatan teknologi untuk pengawasan anggaran secara real-time. Keempat, menegakkan hukum yang lebih tegas tanpa pandang bulu. Kelima, pendidikan anti korupsi sejak dini di sekolah dan perguruan tinggi agar terbentuk budaya anti korupsi di masyarakat. Dengan cara ini, pemerintah tidak hanya menindak korupsi, tapi juga mencegahnya dari awal. Melalui visi Ascacita, pemerintah menegaskan komitmennya dalam memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagai fondasi utama pembangunan nasional. Urgensi ini terlihat dari tren penegakan hukum. Pada tahun 2023, jumlah tersangka korupsi mencapai puncaknya sebanyak 1.695 orang. Yang lebih mengkhawatirkan, potensi kerugian keuangan negara pada tahun 2024 melonjak drastis hingga angka 279,9 triliun rupiah. Ini merupakan lonjakan yang tajam yang menuntut tindakan tegas dan sistematis. Tantangan kita bukan hanya soal angka, tapi juga soal budaya. Indeks Perilaku Anti Korupsi atau IPAK 2024 berada di angka 3,85, mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Khususnya pada dimensi persepsi, skor publik tercatat di angka 3,50 yang menunjukkan perilaku penguatan integritas di sektor layanan publik. Ascacita hadir menjawab tantangan ini. Dengan memadukan tindakan tegas dan perbaikan perilaku masyarakat, kita bersama-sama menjaga setiap rupiah uang negara demi kemakmuran rakyat. Mari kawal transparansi, mewujudkan Indonesia maju yang bersih dari korupsi. Baik, selanjutnya akan kami serahkan kepada rekan kami yang ada di lapangan, kepada Kak Widya, apakah sudah terhubung? Rekan-rekan sekalian, bersama saya Widya Cahyadi di Bekasi. Saat ini saya berada di Universitas Jenderal Sudirman, tepatnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saat ini saya berada di tengah diskusi hangat mengenai salah satu poin krusial dalam Ascacita, yaitu terkait pemberantasan korupsi. Isu memiskinkan koruptor kembali mencuat dan mengundang beragam reaksi. Nah, untuk membedah lebih dalam, saat ini saya sudah bersama beberapa narasumber kita hari ini. Mari kita dengar debatnya mengenai pro, kontra, dan solusi nyata untuk masalah ini. Nah, selanjutnya saat ini saya sudah bersama dengan salah satu narasumber saya. Saat ini saya bersama dengan Kak siapa? Saya Azahra Aulia Fernanda. Nah, baik. Selanjutnya, apa pendapat Kak Zahra mengenai pro, kontra, serta solusi pada program Ascacita terkait pemberantasan korupsi? Ya, baik. Pada program Ascacita ini, saya mendukung poin pencegahan melalui pendidikan karakter sejak usia dini. Korupsi adalah masalah budaya
atau dengan memperbaiki mentalitas generasi muda lewat kurikulum anti korupsi. Kita sedang memutus rantai korupsi untuk jangka panjang. Nah, namun di sisi lain pada pendidikan itu butuh waktu 20 tahun untuk terlihat hasilnya. Sementara itu, korupsi besar-besaran terjadi saat ini. Kita tidak bisa hanya bicara nanti dan pendidikan. Sementara penegakan hukum di level tinggi masih tebang pilih. Pendidikan tanpa keteladanan dari elit politik justru akan menciptakan sinisme dari masyarakat. Maka dari itu, solusinya kita perlu menggabungkan pendidikan karakter, penegakan hukum tegas, dan sistem transparan. Pendidikan anti korupsi terus di sekolah, hukum ditegakkan tanpa tebang pilih oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Pengadilan. Pemerintahan pakai sistem digital terbuka agar lebih transparan. Baik, selanjutnya saat ini saya sudah bersama dengan narasumber kedua dengan Kak Griselda. Baik Kak Griselda, selanjutnya apa pendapat Kakak terkait pro kontra serta solusi pada masalah ini? Menurut saya dari sistem rencana digitalisasi birokrasi pada Asatita ini memang merupakan langkah yang sangat tepat ya. Dengan adanya sistem transaksi yang transparan, peluang terjadinya korupsi bisa diminimalisir karena semua akan tercatat dan diawasi gitu, baik oleh pemerintah sendiri maupun dari masyarakat juga bisa gitu. Artinya digitalisasi merupakan ide yang sangat cemerlang bagi upaya pencegahan korupsi. Terus menurut saya juga ada yang perlu dikritisi dalam hal ini, bahwa sistem digitalisasi itu masih bisa dimanipulasi oleh pihak yang berkepentingan. Selain itu, keterbatasan akses dan kesiapan teknologi di beberapa daerah juga menghambat efektivitas digitalisasi, sehingga tujuan transparansi belum tentu bisa tercapai secara maksimal. Terus menurut saya solusi yang dapat dilakukan itu memperkuat transparansi sekaligus pengawasan publik dalam sistem digitalisasi tersebut. Sistem ini harus mudah diakses oleh masyarakat agar pengguna dana dapat dilihat secara terbuka. Di sisi lain, adanya keamanan sistem yang kuat serta perlindungan bagi pelapor agar penyimpangan dapat terdeteksi sejak awal. Dan komunikasi ini digitalisasi tidak hanya menjadi alat tapi benar-benar efektif. Baik, selanjutnya saat ini saya sudah bersama dengan narasumber ketiga bersama dengan Kak Amelia. Baik, selanjutnya menurut Kak Amel ini apa pendapat terkait pro kontra serta solusi pada masalah ini? Sebenarnya menurut saya sendiri program Asacita itu sebenarnya cukup realistis ya, terutama dengan penempatan presiden itu sebagai jabatan yang tertinggi dalam pemberantasan korupsi. Nah, tapi juga kita lihat dari latar belakang Pak Prabowo militer itu memberi harapan adanya political will yang kuat dan juga tegas. Terus juga sangat dibutuhkan untuk menyatukan antar lembaga seperti KPK, Polri, dan juga Kejaksaan agar satu arah. Tapi yang perlu kita kritisi, tantangan terbesar itu justru pada sumber pemerintahan oleh koalisi yang sebenarnya yang perlu dipertanyakan. Apakah ketegasan tersebut akan tetap sama jika korupsi melibatkan anggota koalisi sendiri? Karena banyak sejarah yang menunjukkan bahwa kebutuhan untuk menjaga stabilitas politik itu sering jadi faktor penghambat bagi penegak hukum yang objektif dan tebang pilih. Jadi menurut saya sendiri kuncinya yaitu di ketegasan pemimpin. Solusi pemerintah itu atau presiden itu harus berani memecat siapapun pejabat atau yang korupsi, terutama misalnya ada di timnya sendiri atau koalisinya sendiri. Jadi harus berani untuk langsung reshuffle. Jadi bukan presiden itu bukan cuma pemerintah tapi juga jadi contoh yang nyata. Saya sudah bersama dengan narasumber keempat saya bersama dengan Kak saya Najwa Azhara. Baik, dengan Kak Sarah, apa pendapat Kakak terkait pro kontra serta solusi pada masalah ini? Jadi kalau menurut saya ide Asacita ini nyatuin langkah lembaga penegak hukum itu punya sisi positif ya. Kita semua pasti bosan lah lihat drama antar lembaga yang saling sikul. Jadi kalau semuanya kompak, anggarannya kuat, pemberantasan korupsi bisa lebih sukses dan efisien. Tapi masalahnya ada garis tipis antara kompak sama dikendalikan. Jangan sampai karena terlalu sinkron sama pemerintah, KPK malah kehilangan taringnya sebagai pengawas. Kita tuh butuh lembaga yang berani gigi dari dalam gitu. Jadi bukan cuma jadi alat buat tekan lawan politik aja. Jadi kalau solusi dari aku ya, solusinya itu sinergi yang tetap di batasan. Jadi KPK, polisi, jaksa memang harus duduk bareng supaya nggak rebutan kasus. Tapi bukan berarti mereka itu harus iya aja sama kemauan atasan gitu. KPK harus punya nyali buat meriksa siapapun biarpun itu orang-orang di lingkungan perusahaan gitu. Jadi kompak itu perlu untuk kerja teknis, tapi kejujuran dan independensi buat mengusut kasus
sama pandang bulu itu tetap harga mati. Jadi intinya boleh kerjasama, tapi jangan mau disetir. Terima kasih Kak. Menurut saya komitmen Prabowo Gibran untuk memisahkan koruptor memang langkah yang paling ditunggu masyarakat. Selama ini kan kita tahu kalau penjara saja ini nggak cukup buat para koruptor ini kapok. Efek jerak itu bakal baru lebih terasa kalau setiap rupiah hasil curian mereka ini diambil balik melalui Undang-Undang Perampasan Aset. Jadi kalau ini benar-benar menjadi prioritas, saya optimis kita bisa bersih-bersih lebih serius. Namun di sisi lain, saya tetap punya catatan soal realisasinya. Narasi untuk memiskinkan koruptor ini kan sebenarnya sudah dari puluhan tahun yang lalu. Tapi kenyataannya Undang-Undang Perampasan Aset selalu macet di DPR. Kalau koalisasi besar di pemerintahan sekarang nggak bisa gerak cepat, untuk mengesahkan undang-undang perampasan ini, jangan sampai janji di Astagita ini cuma jadi jargon politik musiman tanpa kerja nyata. Lalu solusi dari saya cuma satu, bikin koruptor benar-benar kapuk secara finansial. Penjara saja nggak cukup kalau ujung-ujungnya nanti mereka keluar dari penjara hartanya tuh masih melimpah. Undang-undang perampasan aset ini harga mati. Begitu ada penjabat yang punya harta yang nggak wajar dan nggak tahu asal-usulnya dari mana, negara harus berani sita langsung. Intinya bikin mereka miskin dulu, baru deh rasa jerak ini beneran ada. Baik, sekian dari saya kembalikan lagi ke studio. Terima kasih. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi penutup diskusi berita pada hari ini. Saya Amelia dan rekan saya Najwa pamit undur diri. Terima kasih.